Banyak yang mengira proklamasi itu akhir dari perjuangan. Salah besar. Justru, itu baru permulaan dari sebuah perjuangan yang jauh lebih rumit. Perang di dua front yang akan menentukan nasib bangsa ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana Indonesia berjuang untuk masa depannya. Buat Indonesia di tahun 1945, proklamasi itu bukan garis finish, sama sekali bukan. Itu tuh kayak tembakan pistol start buat perjuangan yang super brutal di berbagai lini. Bukan cuma buat merdeka, tapi buat bertahan hidup sebagai sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari sini ya. Tantangan pertamanya itu datang cepet banget. Di saat dunia lagi ngerayain Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia justru harus siap-siap buat pertempuran baru. Jadi, para pemuda Indonesia itu bukannya pesta-pesta loh, nggak sama sekali. Mereka gerak cepet, ngerebutin senjata-senjata peninggalan Jepang. Kenapa? Karena mereka tahu banget, kemerdekaan yang baru diraih ini bakal langsung diuji begitu pasukan sekutu dan Belanda datang lagi. Nah, ini nih yang bikin perjuangan Indonesia itu unik banget. Kemerdekaan nggak cuma direbut pakai senjata, tapi juga diperjuangin lewat kata-kata. Ini adalah perang yang terjadi di dua arena yang beda banget. Di medan perang yang ya berdarah-darah dan di ruang rapat yang penuh taktik. Jadi, coba lihat deh, di satu sisi ada perlawanan fisik yang membara di seluruh negeri. Di sisi lain, para diplomat kita berjuang mati-matian di meja perundingan. Dua-duanya ini saling ngisi loh, kemenangan di medan perang ngasih kekuatan di meja diplomasi, begitu juga sebaliknya. Perjuangan ini bukan cuma omongan di atas kertas ya, ini benar-benar terjadi. Pertempuran sengit di mana-mana. Contohnya di Medan, cuma gara-gara insiden bendera Belanda, pertempuran besar langsung meletus. Ini cara rakyat buat nunjukin kalau mereka benar-benar pegang kendali. Sementara itu, di jalur diplomasi, wah, ceritanya panjang dan susah banget. Tiap perjanjian, mulai dari Linggarjati sampai KMB, itu seringnya kita harus ngalah, harus rela lepasin wilayah. Tapi tiap langkah ini, sepahit apapun, penting banget buat dapat pengakuan dunia. Coba perhatiin deh detail kecil ini. Perjanjian Renville itu ditandatanganinya di mana? Di atas kapal perang Amerika. Ini bukan cuma detail sepele loh. Ini nunjukin kalau konflik Indonesia-Belanda udah jadi sorotan dunia, udah narik perhatian negara-negara besar. Tapi ingat, perjuangan ini bukan cuma milik tentara dan diplomat. Kemenangan ini bisa diraih karena seluruh rakyat ikut bergerak. Dari yang di dapur umum sampai yang di sekolah-sekolah rahasia. Ini yang namanya revolusi total. Bener-bener semua orang ikut andil. Ada seniman yang karyanya membakar semangat. Ada pelajar yang angkat senjata. Bahkan ibu-ibu di dapur umum. Pokoknya semua orang punya peran. Mereka ini ibaratnya urat nadi komunikasi revolusi. Coba bayangin, di tengah situasi yang super bahaya, para kurir ini dan banyak dari mereka itu perempuan loh, mereka mempertaruhkan nyawa buat ngirim pesan rahasia, biar perjuangan di berbagai daerah tetap nyambung. Dan perjuangannya bukan cuma fisik, ini juga perang ide, perang semangat. Disinilah peran para seniman jadi penting banget. Karya mereka itu jadi bahan bakar buat rakyat. Coba dibayangin, anak-anak sekolah yang harusnya belajar malah nenteng senapan. Organisasi kayak TRIP, Tentara Pelajar ini, nunjukin betapa luar biasanya komitmen satu generasi yang rela ngorbanin masa muda mereka demi masa depan bangsanya. Oke, jadi tahun 1949 kedaulatan akhirnya di tangan. Perang melawan penjajah selesai, tapi ternyata muncul tantangan baru dari dalam negeri. Gimana caranya membangun bangsa yang stabil? Jadi Indonesia coba-coba nih pakai sistem demokrasi parlementer kayak di Barat. Hasilnya, wah malah jadi kacau balau. Kabinet gonta-ganti terus, setahun bisa beberapa kali. Gimana mau bikin program jangka panjang kalau gitu kan? Ini eksperimen yang sulit banget. Tapi, di tengah-tengah kekacauan politik itu, ada satu momen yang luar biasa penting. Pemilu pertama tahun 1955. Walaupun pemerintahannya gonta-ganti, pemilu ini dianggap sebagai pencapaian demokrasi yang hebat dan jadi harapan baru. Nah, di periode ini juga muncul perdebatan-perdebatan yang dalam banget soal mau dibawa kemana sih negara Indonesia ini. Di sini, perjuangannya geser. Musuhnya bukan lagi orang luar, tapi saudara sendiri. Mulai meletus tuh pemberontakan di mana-mana. Masing-masing punya bayangan sendiri soal Indonesia ideal itu kayak apa. Ada yang mau negara Islam, ada yang protes karena pembangunan nggak rata. Ini bener-bener pertarungan ideologi. Uniknya, sementara di dalam negeri lagi ribut-ribut, di panggung dunia Indonesia justru tampil beda.
Indonesia milih buat nggak ikut-ikutan blok barat atau blok timur di Perang Dingin. Malah, jadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Keren kan? Balik lagi ke dalam negeri, Presiden Soekarno coba satu jurus politik yang bisa dibilang nekat, Nasakom. Tujuannya apa? Buat nyatuin 3 kekuatan politik yang sebenarnya saling gak suka, nasionalis, agama, sama komunis. Ini pertaruhan besar buat jaga persatuan. Jadi, poin utamanya apa? Dapat kedaulatan, itu ternyata baru langkah pertama. Perjuangan yang benar-benar berat dan mungkin lebih susah lagi, itu yang mendefinisikan mau jadi negara seperti apa dari dalam. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang relevan sampai sekarang. Gimana caranya sebuah bangsa baru bisa punya satu identitas yang sama kalau orang-orang di dalamnya punya mimpi dan visi yang beda-beda banget buat masa depan? Nah, ini tantangan yang gak cuma dihadapin Indonesia, tapi juga banyak negara lain di dunia.